Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Khair dan saya mau share pengalaman saya selama ini 10 hari ya. 10 hari mengikuti kegiatan challenge dari dosen saya, dari dosen mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi, yaitu challenge untuk melaksanakan sholat tahajud selama 10 hari. Sebenarnya saya sudah menyelesaikannya selama 10 hari dari 2 hari terakhir. Jadi 2 hari terakhir saya sudah menyelesaikannya, yaitu terakhir di hari Jumat. Tapi saya akan menceritakannya sekarang. Nah, yang pertama saya akan bercerita tentang proses selama melakukannya. Selama melakukannya itu jujur sangat challenging. Pastinya challenging karena sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa dibilang jarang saya lakukan, dan seketika saya harus menambah habit di untuk bangun di jam 3 pagi untuk melaksanakan sholat tahajud ya. Dan itu harus dilakukan secara berturut-turut selama 10 hari, karena ketika kita kepotong 1 hari nggak melaksanakan, misal di day 5 kita nggak melaksanakan, kita akan mengulang lagi di jadi menjadi hari pertama untuk di hari berikutnya gitu. Jadi itu yang menjadi challenging dan menjadi motivasi juga untuk saya biar bisa melaksanakannya selama 10 hari berturut-turut untuk agar segera selesai, segera bisa menyelesaikan challenge ini. Selanjutnya apa yang dialami? Yang saya alami selama melaksanakan ini, eee, saya merasa ya itu tadi salah satunya challenging ya, dan saya juga merasa sangat bahagia lah. Maksudnya dari challenge ini, salah satunya saya jadi lebih rajin untuk memanjatkan doa, karena challenge ini tidak lain tidak bukan bergantung pada Tuhan gitu. Nah, apa dampaknya sih yang saya dapat setelah melaksanakannya? Yang saya dapat ya dampaknya setelah saya melaksanakannya, bahkan hingga hari ini, saya merasa lebih tenang aja. Yang pertama ya, lebih tenang. Karena dengan sholat tahajud yang saya rasa hari yang saya laksanakan menjadi lebih mudah, lebih tenang. Karena kita jadi nggak ada beban, yang pastinya itu. Nah, tips-tips yang saya lakukan, tips-tips yang bisa saya share ke teman-teman untuk bisa melakukan juga, salah satunya yang pasti yang pertama untuk memasang alarm ya. Memasang alarm, kalau saya, karena saya punya alarm subuh, alarm sahur, mohon maaf, alarm sahur, karena saya punya alarm sahur, jadi saya aktifkan kembali itu alarm sahur di jam 2.55, 2:55. Saya aktifkan kembali alarm sahur tersebut, yang membuat saya terbangun untuk melaksanakan sholat tahajud di jam 3 pagi. Nah, alarm ini menurut saya kita cukup setting satu alarm saja. Kita nggak perlu setting alarm lagi mungkin di 20 menit berikutnya, atau di 15 menit berikutnya, atau di 30 menit berikutnya. Karena justru itu yang menjadi halangan kita untuk bangun pagi. Itu yang akan menjadi halangan kita untuk bangun di jam 3 pagi. Karena apa? Ketika contohnya tadi jam 2 lewat 55 menit, mohon maaf. Ketika saya men-setting lagi alarm, contohnya misal di jam 3.15, nah, dan selanjutnya ada alarm lagi di jam 3.30, saya yang pasti ketika saya mendengar alarm di jam 2.55, saya akan eh, di mindset saya tertanam, ah nanti aja bangunnya, masih ada alarm lagi kok, dan akhirnya itu yang akan berpotensi untuk membuat kita jadi bablas dari bangun tidurnya, dan akhirnya jadinya cuma sholat subuh yang bisa kita laksanakan. Itu sih yang pertama ya. Dan yang kedua, tipsnya adalah diniatkan dari sebelum tidur. Salah satu yang
sering yang sampai hari ini saya lakukan dari dahulu kala ya, saya meniatkan untuk bangun. Jadi sebelum sebelum tidur saya sudah meniatkan atau bisa dibilang menargetkan bangun di jam yang spesifik. Seperti contohnya saat ini ya, kemarin melakukan challenge untuk sholat tahajud di jam 3 pagi. Nah, saya sebelum tidur saya menargetkan untuk bangun jam 3 pagi. Sebelum tidur saya menargetkan dan meniatkan untuk bangun di jam 3 pagi. Alhasil yang saya dapatkan adalah justru bangun sebelum alarm berbunyi. Bisa 5 menit atau 1 menit bahkan sebelum alarm berbunyi itu saya sudah tersadar dari tidur saya. Secara nggak langsung ketika kita melakukan niat untuk bangun di jam yang spesifik atau kita menargetkan itu, uh, menurut saya itu akan mengatur atau men-setting alarm tubuh kita, akan men-setting di alam bawah sadar kita bahwa nanti bakal bangun di jam 3 pagi. Itu yang akan tersetting di alam bawah sadar kita. Makanya saya bisa bangun jam 3, bahkan bangun sebelum alarm berbunyi. Dan ketika melek melihat jam, oh udah jam 3 pagi. Nah, berarti ini waktunya melakukan aksi, yaitu sholat tahajud. Itu sih paling tips-tips yang dari saya sampaikan. Akhir kata, saya menutup dengan quotes yang saya sampai hari ini bawa, yaitu moto hidup saya, do it better and never surrender. Lakukan yang lebih baik dan jangan pernah menyerah gitu, karena yang pasti kita butuh yang namanya evaluasi. Setiap yang kita laksanakan di dunia ini yang pasti kita butuh untuk evaluasi, dan kita tidak perlu menyerah gitu, karena apa yang kita lakukan di awal pasti adalah sesuatu kegagalan, ya kan? Yang kita lakukan itu di awal untuk pertama kali yang kita lakukan itu pasti selalu tidak sempurna, dan akan bisa disempurnakan ketika kita sudah melakukannya berulang kali, banyak kali gitu. Nah, jadi bisa diambil contoh seperti sholat tahajud ini dilakukan selama 10 hari berturut-turut, yaitu yang pasti di hari pertama itu saya bangun eh, tidak lebih awal pastinya. Jadi bangun yang lebih terlambat pastinya di hari pertama itu bisa dibilang, sebutlah contoh aja ya. Saya di hari pertama mungkin bangunnya jam 3.40, dan hari keduanya bisa bangun di jam 3.15, terus ke hari ketiganya mulai bisa bangun di jam 3 pagi tepat, dan akhirnya seterusnya di jam 3 pagi. Dan itu yang disebut tadi, do it better and never surrender. Lakukan yang lebih baik dan jangan pernah menyerah. Itu sekian dari saya, Miftahul Khair, izin cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.